Jadi buat my friends yang mengikuti Tiger Insight, Nusa atau Elsa ini pertama kali kita bahas itu ada di tanggal 20 atau 21 Agustus ya. Dan ini mungkin salah satu yang kita bahas tapi belum naik-naik nih my friends. Jadi ya nggak selalu yang kita bahas itu pasti naik, tapi kita coba update ya ketika ada sesuatu yang menarik terkait dengan saham yang pernah kita bahas. Jadi kalau untuk si Elsa ini sendiri, waktu awal-awal kita bahas, memang kita melihat bahwa Elsa salah satu perusahaan yang cash flow-nya itu bagus banget my friends. Fundamentalnya neraca juga kuat, dan kalau misalnya my friends lihat, harusnya ini menjadi salah satu perusahaan yang akan diuntungkan ya dari program swasembada energinya pemerintah nih my friends. Dan kalau misalnya my friends lihat kan memang harapannya ke depannya kita bisa lebih bisa mengamankan lah supply yang terkait dengan oil and gas, dan ini seharusnya akan diuntungkan itu adalah si Elsa ini sendiri karena Elsa ini salah satu proksinya lah yang berhubungan dengan oil and gas. Nah, memang beberapa waktu terakhir ini sahamnya tergolong sideways ya. Jadi kalau dari tanggal 21 Agustus sampai dengan sekarang 2 bulan lah ya, bisa dikatakan ini sideways. Kenapa kita bahas lagi? Jadi kalau misalnya kita lihat dari sisi pergerakan harga minyaknya ini my friends, nanti mungkin Iwan bisa menjabarkan lebih detail lagi. Kalau my friends perhatiin, harga minyak ini memang kecenderungannya itu terus mengalami penurunan nih dari awal tahun sampai dengan sekarang ya. Jadi berbanding terbalik nih dengan harga emas yang terus bikin ATH, tapi kalau minyak justru malah terus turun. Nah, yang menariknya adalah setiap mengalami penurunan, ketika dia mulai mengalami rebound ya, rebound itu juga cukup signifikan nih untuk si harga minyaknya nih my friends. Jadi terakhir terjadi rebound yang cukup signifikan itu ada di kisaran tanggal atau di kisaran range akhir April ya kalau my friends perhatiin. Jadi dari akhir April sampai Juni itu si harga minyak itu mengalami kenaikan double digit nih secara persentasenya. Jadi ini cukup signifikan ya kalau misalnya my friends lihat. Nah, ini kalau my friends lihat juga di akhir-akhir beberapa hari terakhir ini harga minyak sudah mulai ketahan dan seperti ada indikasi mulai ada terjadi kenaikan harga ya beberapa hari terakhir ini. Nah, kalau my friends lihat juga di saham Elsa ini pergerakannya hampir-hampir sama karena memang ada korelasinya my friends ya. Meskipun nggak selalu sahamnya minyak yang naik Elsa harus naik, tapi ada korelasi ke arah sana. Terakhir sama nih kalau misalnya my friends lihat di April waktu 2025 ini harga minyaknya mengalami kenaikan, Elsa pun juga terus mengalami kenaikan ya. Jadi kalau seandainya secara fundamentalnya ini tergolong cukup kuat dan salah satu yang diuntungkan dari swasembada energinya pemerintah, terus juga kalau kita lihat harga minyak yang berangsur-angsur mulai pulih, seharusnya Elsa ini bisa menjadi salah satu yang my friends bisa perhatiin ya. Dan nanti mungkin Iwan bisa ngejelasin juga secara teknikalnya ini kan benar-benar downside risk-nya udah bisa keukur ya. Jadi risk reward-nya harusnya cukup menarik nih my friends. Jadi saham Elsa salah satu yang bisa my friends perhatiin nih kalau lihat dari keadaan saat ini.